Saya bilang ibaratnya pohon apel dulu, dia itu pohon apel kecil di pot, buahnya cuma beberapa biji. Kemudian sekarang dia seperti pohon apel yang sudah berbuah banyak, dan kita akan membuat perkebunan apel yang lebih banyak pohonnya dan lebih banyak buahnya. Turun sejenak, ada 2-3 bulan, setelah itu meningkat terus, omset pecah rekor. Saya jadi sadar sesadar-sadarnya dan malu gitu. Nggak bisa mengklaim dia maju, dia berkembang itu karena kami gitu. Allah membuktikan itu gitu. Ketika kami semua di antara hidup dan mati, omsetnya malah tinggi. Sekarang cabangnya ada berapa, Bunda? Sekarang 36 ya, 36. Karyawannya sudah berapa sekarang? Ratusan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Hadiwijaya, biasa dipanggil Bu Dea. Saya owner Dea Bakery. Kami berpusat di Malang. Saya lahir dari keluarga yang cukup susah maksudnya. Jadi memang saya yatim sejak kecil. Saya sekolah di Jakarta. Saya lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta sampai SMA. Kemudian cita-cita saya sebetulnya saya pengen jadi insinyur teknik sipil, tapi keluarga waktu itu menginginkan saya menjadi dokter dan saya nggak siap karena takut. Kemudian saya diterima di STAN juga waktu itu, tapi akhirnya saya memilih untuk tidak sekolah. Saya kerja mulai dari pelayan toko, jadi kasir, berpindah-pindah. Ada pernah gaji sebulan cuma 20.000 juga pernah, 25.000, naik 30.000. Saya ngajar les, saya suka matematika, saya ngajar les bahasa Inggris juga untuk anak-anak. Gimana caranya dapat penghasilan gitu. Karena saya merasa saya nggak kuliah, saya bukan sarjana. Saya perlu belajar lebih keras daripada orang lain. Kemudian pernah tinggal di Riau sampai saya menikah, kemudian punya anak-anak. Saya juga berusaha waktu itu pernah, sebelum Dea Bakery malah sudah 8 usaha ya. Yang bangkrut habis ya ada, yang memang kita tutup juga ada. Jadi pernah jualan ikan asin, pernah jualan mie ayam, macam-macam usahanya. Sampai ikut ngepul pinang, buah biji pinang itu di Medan. Jadi saya udah berpindah-pindah, banyak usaha yang kurang berhasil karena saya kurang ilmu, ya leadershipnya jelek, mungkin masih belum bagus. Akhirnya ya banyak yang gak berhasil. Terakhir tahun 98 habis, saya waktu itu usahanya kreditin barang, alat rumah tangga. Ada yang waktu itu kan dolar masih 2.500, kemudian ketika Krismon dolar menjadi 16.000, barang-barang dikreditkan nggak bisa belanja lagi hasil cicilannya itu kan. Akhirnya saya tutup, nggak punya modal lagi, uangnya habis. Terus saya bilang usaha apa ya gitu. Saya memang pernah kerja di direct selling, jadi saya punya kenalan-kenalan di beberapa instansi. Akhirnya saya mulai dengan jualan kue. Jualan kue, kuenya orang lain tapi saya ambil di bakery, terus ambil di beberapa teman yang ibu rumah tangga. Ini enak kue susnya, yang ini enak lempernya. Saya buat press list, zaman dulu kan nggak ada WA, nggak bisa IG ya. Jadi jalan keliling ke instansi-instansi, ke sekolah-sekolah, nawarin kue. Dibawa press listnya, mama bawa contoh yang saya beli di toko-toko itu tadi. Kemudian pesanan mulai dari 50 kotak, 100 kotak, sampai pernah ribuan kotak. Tetap nggak bisa bikin kue. Nah itu akhirnya mulai belajar bikin kue. Di Medan juga, ya karena pekerjaan, karena ikut suami juga waktu itu gitu. Saya pernah single parent juga waktu di Medan 5 tahun ya. Ya kami pisah di sana, kemudian saya bawa anak 3, ya cari makan sendiri lah. Aduh mau nangis. Ya berat hidupnya, saya cuma pengen sekolah anak saya yang terbaik. Saya pernah juga kerja jadi sales, ya pernah jadi sales jalan kaki yang 1 bulan pertama nggak menghasilkan sama sekali, ya gajinya 0 gitu kan. Ya saya pikir itu perjalanan yang memang ya perlu saya lalui. Tentunya banyak tantangannya waktu itu, keadaan sulit, usaha juga akhirnya berganti-ganti. Sampai akhirnya
Ya, saya menikah lagi, pindah ke Kepanjen. Kemudian di Kepanjen, saya buka toko bahan kue kecil di pasar. Karena saya lagi senang-senangnya bikin kue, buka dengan modal yang kecil. Ternyata nggak gampang gitu. Modalnya cuma 26 juta. 12 juta lebih dipakai buat sewa. Waktu itu sewa masih murah karena tempatnya kecil. Barangnya cuma senilai 14 juta gitu kan. Omset pertama cuma 15.000. Hari kedua 30.000. Saya bilang ini beneran nggak sih gitu, ini jualan kayak gini. Karena barangnya sedikit, nggak menarik. Ya akhirnya kerjaan saya sehari-hari itu ya ngelap-ngelap. Saya tidak pernah duduk diem, mungkin karena nggak ada IG ya, jadi nggak scroll sosmed gitu. Jadi saya ngelap-ngelap, nyapu-nyapu, geser-geser etalase, tata-tata barang. Kalau ada yang belanja, biasanya saya ajakin ngobrolnya lama supaya toko saya kelihatan ada yang beli. Ya itulah mulai akhirnya saya berbagi resep kue. Kan saya udah belajar bikin kue waktu itu di Medan tuh. Akhirnya saya berbagi resep kue. Akhirnya saya bilang yuk belajar di rumah aja. Gratis. Nah, pelanggan-pelanggan saya ajak di rumah gratis. Terus akhirnya berbayar 5.000. Akhirnya bikin kuenya macam-macam berbayar 20.000 gitu. Jadi saya dapat penghasilan dari sana. Selain toko, saya dapat dari pesanan kue juga. Saya terima pesanan. Kok dulu kerja sendiri, pandang hias kue tar kecil-kecil banyak, tangannya sampai nggak bisa teguh. Karena ya dikerjain sendiri waktu itu yang kalau pesanannya datang malam. Saya harus ke pasar, belanja malam-malam gitu kan. Nggak tidur seharian, semalaman itu untuk besok paginya kuenya diambil. Ya nggak ada waktu terlalu pagi, nggak ada waktu terlalu malam. Ya istirahat hanya sangat sedikit sekali. 4 pekerjaan sekaligus saya lakukan. Ya alhamdulillahnya kemudian makin baik, pesanan makin banyak. Banyak teman-teman membantu, banyak saudara membantu. Akhirnya sampai 2009 itu saya berani buka bakery. Baru itu pun dengan 6 orang. Kemudian saya belajar untuk melatih, menduplikasikan diri, mendelegasikan pekerjaan. Ya benar-benar dari awal yang cuma modalnya berani gitu kan. Kemudian alhamdulillahnya bagus. Dalam waktu 1 tahun saya betul-betul melakukan usaha ini seperti bayi yang saya urus. Ya pulang pagi biasa, bukan terlalu banyaknya orderan juga karena alatnya kecil-kecil. Jadi kalau orderan agak banyak ya sampai lembur-lembur gitu, sampai pulang pagi. Masa itu buat saya luar biasa banget gitu. Alhamdulillah saya ketemu passion gitu. Ketemu passion setelah usaha macam-macam itu, ketemu kok saya senang bikin kue gitu. Saya senang prosesnya, saya senang lihat roti ngembang di dalam oven gitu kan. Saya tuh dulu suka baca kartun ya yang Lang Linglung bisa ditunggu, itu penemu bisa ditunggu. Saya bilang saya mau jadi tukang kue yang bisa ditunggu. Jadi kayak pengen itu memuaskan pelanggan. Kadang ada pelanggan yang baik hati, dia dari luar kota bawa oleh-oleh kue. Kamu bisa bikin ini enggak? Saya selalu bilang bisa. Jadi saya bisa dulu, baru saya mikir. Jadi itu jadi ciri khas saya sampai sekarang. Kalau anak-anak saya, Mama bisa bikin ini enggak? Bisa. Ya, kalau orang lain bisa, masa saya nggak bisa? Saya mikirnya gitu kan. Nah, itu akhirnya berkembang. Jadi tanda kutip kerewelan pelanggan itu membantu gitu. Jadi untuk memperbaiki, terus membangun hubungan dengan pelanggan seperti saudara. Dan berterima kasih kepada mereka sudah membangun saya, bukan hanya membangun dia, tapi membangun saya. Jadi orang yang lebih optimis, lebih siap. 1 tahun berlalu, baru saya buka cabang-cabang sampai sekarang. Sekarang 36 ya, 36. Karyawannya sudah berapa sekarang? Ratusan. Pertama, saya memang mengingatkan terus ke teman-teman, ke tim saya, bahwa kita itu jangan jadi tukang roti biasa gitu. Jadi ikhtiar kita ini, kita sebagai pejuang keluarga. Nah di DEA itu ada identitas. Identitas kami adalah pertama pejuang keluarga. Jadi bekerja ini sebagai bentuk kehormatan diri untuk memberi nafkah pada keluarga, manfaat juga kepada orang lain. Kemudian jadi pembelajar. Jadi di DEA itu wajib belajar. Jadi kalau dulu ada wajib belajar 9 tahun ya. Jadi di DEA juga ada wajib belajar dari level operator sampai manajer, sampai saya itu sampai sekarang masih ikut training supaya bisnisnya naik. Tentunya juga kitanya perlu relevan gitu. Atau kitanya relevan dulu baru bisnisnya bisa naik kayak gitu. Zaman kan berubah. Nah,
Kalau kita tetap seperti dulu, bisa jadi kita ketinggalan dan nggak relevan lagi. Kemudian ada filosofi 3 pemenang kok di DEA. Ini yang saya yakini bisa membuat bisnis sustain, yaitu pemenang pertama adalah customer. Jadi di DEA itu dulu tagline-nya rasa hebat, harga hemat. Agak ajaib ya. Rasa hebat, harga hemat itu nggak gampang, mana bisa gitu. Jadi memang saya agak ngotot di hal itu. Jadi bahan-bahan baku memang saya pilih betul-betul yang terbaik. Ya karena keluarga saya yang makan. Pelanggan itu kan jadi keluarga. Saya nggak mau mencelakakan pelanggan dengan maksudnya memasukkan bahan baku seperti pengawet dan sebagainya yang nggak baik untuk kesehatan. Jadi kalau customer itu bisa dapat benefit lebih banyak daripada uang yang dibayarkan, customer akan senang dan akan kembali lagi. Dapat produk berkualitas, dapat pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau atau value for money. Jadi dia memang tetap sampai sekarang value for money. Saya pengen pelanggan merasa menang banyak untuk uang sekian bisa dapat produk sebanyak itu, sebagus itu. Kemudian yang kedua, yang pemenang kedua adalah mitra kerja. Mitra kerja jadi keluarga buat saya. Ya, saya berikrar bahwa mereka jadi anak-anak saya, adik-adik saya gitu. Yang saya juga yakin pertumbuhan kebutuhannya itu udah pasti dan cepat banget naiknya. Ya, makanya saya bilang kita perlu belajar kerja lebih smart, kerja lebih baik supaya bisa ngejar gitu. Dan di DEA itu sangat mendukung peningkatan finansial, mental, dan spiritual. Biasanya saya memperhatikan omset bagus, anak saya ada yang sakit enggak? Jangan-jangan lemburannya terlalu banyak. Kemudian mereka bahagia atau enggak? Ngajinya sempet apa enggak? Di DEA kan ada program ngaji. Nah, di identitas kami yang ketiga adalah pencinta Al-Quran. Jadi setiap hari, tanda kutip wajib gitu, wajib ngaji. Kemudian ibadahnya diingatin terus. Ketika pandemi ini lebih bahaya, karena kok dulu tim saya cuma 2-3 orang, kok sekarang kan udah banyak. Makan apa gitu, kok sampai lockdown. Surat dari wali kota waktu itu sudah bilang bahwa kita akan lockdown. Dan alhamdulillahnya ternyata nggak jadi lockdown kan. Dia tetap buka. Dia tidak pernah tutup 1 hari pun dan tidak mengeluarkan orang satupun. Bersyukur terus-terusan setiap hari kami berdoa, setiap hari kami bersyukur Allah menyelamatkan dari hari ke hari yang membuat dia tetap aman. Turun sejenak, ada 2-3 bulan, setelah itu meningkat terus dan ada satu masa yang itu tahun 2020 bulan Desember saya kena COVID cukup berat bersama teman-teman manajer. Kami habis meeting, ada yang OTG, kami nggak tahu. Jadi tahu-tahu saya sakit, rame-rame, lalu kantor tutup sebulan, manajemen. Yang sehat jadi satgas, menyiapkan tabung oksigen, vitamin, makanan dan sebagainya. Jadi otomatis hampir 1 bulan manajemen tuh yang kuat WFH ya yang tepar di rumah sakit ya di rumah sakit, ya kayak saya juga masuk rumah sakit kan, omset pecah rekor. Saya jadi sadar sesadar-sadarnya dan malu gitu. Gak bisa mengklaim dia maju, dia berkembang itu karena kami gitu. Allah membuktikan itu gitu. Ketika kami semua antara hidup dan mati, omsetnya malah tinggi. Teman-teman yang sehat, yang di outlet berjuang, kemudian juga ada sistem memang yang sudah dibangun, tapi tetap semua itu karena Allah yang memang juga sambil mengingatkan, menyadarkan bahwa kamu tuh nggak penting gitu kan. Kalau saya menangkapnya seperti itu gitu. Itu yang membuat kami sekarang ini makin kuat. Berserah dulu gitu, berdoa dulu. Kemudian kita berikhtiar seoptimal mungkin, hasilnya diserahkan pada Allah aja. Kalau dibilang lompatan banget itu bisa jadi ketika saya mulai berani buka cabang. Saya kecanduan buka cabang akhirnya. Jadi di 2010 itu saya buka cabang yang di Gondang Legi. Saya belum ada manajer, saya masih kerjain sendiri, lalu buka. Sampai saya tahu-tahu kalau kayak orang mau tenggelam itu udah sampai seleher gitu, udah keselepeken gitu ya. Outlet sudah 7 atau 8, saya masih sendirian, belum ada manajer satupun. Kalau renovasi aja saya masih harus ngawasi, belanja bahan, saya masih keliling sendiri, kontrol gitu. Saya bilang ini salah loh, ada yang salah ini.
masa sih sampai sini aja deh ya gitu. Nah itu karena saya kurang ilmu gitu kan, akhirnya saya belajar lagi, ikut guru-guru saya banyak, alhamdulillah saya banyak dibantu. Yang pertama ketemu waktu itu ada Pak Jaya Setiabudi, kemudian ada Pak Amala, Pak Laksita, Pak Koswami, Pak Subiakto. Jadi banyak sekali guru-guru saya yang Pak Budi Isman. Kalau udah mentok ya saya cari guru, cari siapa ya. Jadi kalau yang langkah yang bagus adalah ini menurut 5 tangga bisnis ya. Pertama starting, orang bisnis kan ya starting kayak saya tahun pertama itu bener udah starting, bagaimana laku dulu, disukai dulu produknya, ada pelanggan, ada omset. Lalu kalau misalnya ada promo-promo di awal untuk menarik, setelah mulai rame promonya dikurangi sedikit, lalu ada profit. Nah langkah selanjutnya harusnya systemizing dulu. Saya nggak systemizing dulu, saya multiplying, langsung buka cabang, habis itu saya mabok sendiri kan. Nah akhirnya kadang ada masa yang kita konsolidasi betul-betul nggak usah buka outlet dulu, kita dandan dulu di dalam. Kadang setahun 2 tahun kita nggak buka outlet, nanti kita buka lagi. Nanti ada juga berhenti, stop dulu, perbaikan lagi gitu. Jadi nggak harus yang secara simultan terus rutin buka, itu nggak. Lihat situasinya gitu. Ini harus benah-benah dulu gitu. Buka cabang kan gampang aja, ya kan tinggal duplikasi. Tapi kan mimpin itu yang nggak gampang. Mimpin orang dan memperhatikan, kalau di Dea saya selalu bilang bahwa setiap jiwa itu penting. Ya kadang-kadang ada anak saya juga yang kesepian, saya kurang sapa, kurang ditepuk-tepuk. Apalagi anak sekarang katanya butuh apresiasi yang lebih banyak, lebih butuh perhatian gitu, butuh healing lebih sering kan gitu kan. Beda dengan orang zaman dulu yang ketahanannya lebih kuat. Ya memang beda sih. Kadang saya mau paksakan bahwa membangun ketahanan seperti orang dulu juga zamannya memang berubah. Gangguan atau distraksinya banyak sekali gitu. Kemampuan di dalam dulu sih yang saya cek. Sambil kita memang sekarang ini misalnya kondisi 35 cabang, 36 cabang. Saya membangun tim yang siap dengan 50 cabang. Jadi tentunya sambil dandan terus, tapi timnya udah disiapkan untuk bisa 50, 60 cabang. Kemudian 2019 itu ada anak-anak mahasiswa yang nawarin bawa proposal untuk sponsorin sebuah kegiatan Al-Quran Camp untuk anak-anak SMA dan mahasiswa. Jadi 12 hari sama sekali saya tidak keluar, jadi ngumpul sama anak-anak itu, saya belajar ngaji ya. Pulang dari sana saya mikir gitu, bagaimana dengan anak saya yang lain, dengan karyawan kan? Ngajinya udah benar belum ya gitu. Khawatir juga ada yang kayak saya udah tua ngajinya masih belum bagus gitu kan. Kita mulai bikin Al-Quran Camp di Dea. Di rumah saya yang salah satu rumah, kemudian ada 20 orang setiap kali camp, giliran semua karyawan. Nah, kita minta feedback dari sekian banyak anak. Ada satu yang bilang fasilitasnya nggak bagus, bukan nggak bagus, kurang, terlalu sempit gitu. Saya emaknya baper kan, gimana ya tempatnya di mana ya gitu. Ya akhirnya terus nyari, akhirnya dapet tanah di Gubuk Laka, tadinya kandang kuda. Yang saya mak lihat nih kandang kuda nih pakainya masih sebentar karena kelihatan masih baru. Terus katanya kudanya nggak betah di sini, dipindah ke Batu. Oh berarti bisa ini kan, jadinya murah bangunnya kan. Kalau udah kayak kamar kos gitu soalnya kan, ukuran 3x4 kan udah ideal banget saya kan mikirnya kan. Lalu saya minta gambarkan sama arsitek gitu. Saya bilang gambar dulu aja ya, uangnya belum ada. Nanti kalau uangnya ada baru kita mulai. Iya katanya, iya aja. Tapi akhirnya dia bilang, tukang butuh kerja loh. Kalau misalnya kita mulai bisa nggak? Tapi uangnya nggak ada. Dikit-dikit boleh nggak? Akhirnya janji sedikit-dikit. Di perjalanan dia ngebut, tukangnya banyak. Akhirnya kita kan dapat 2 bidang tanah. Yang satu dijadiin asrama, yang satu dijadiin masjid. Jalan bareng, uangnya mintanya makin banyak. Tapi Masya Allah, Allah kasih. Akhirnya jadilah Al-Quran Camp Dea Bakery untuk campnya anak-anak sampai sekarang. Di HSC, kami sebutnya HSC, Hadi Wijaya Spiritual Camp, itu dipakai camp pesantren kilat.
untuk karyawan DA Bakery. Jadi setiap karyawan 1 tahun tuh bisa 2 kali ke sana, gantian sekitar 35 anak setiap kali masuk, 35 orang. Itu 3 hari 2 malam. Kita ada tahsinnya di sana, ada belajar fikih, sholat dan sebagainya, ada outbound-nya gitu. Masjid itu kita namain as-sof, artinya barisan. Kalau terlalu mudah cukup juga akhirnya kurang, ingin pencapaian-pencapaian baru. Makanya kalau saya pernah juga bilang sama anak saya gini, kondisi waktu itu habis stroke saya kedua 2018 itu. Rasanya pengen minggir deh, ngaji aja lah. Waktu saya kayaknya nggak banyak lagi, udah nggak punya keinginan juga. Menantu saya, Dimas, tuh nyeletuk gini, "Mah, tugas mama adalah mewujudkan impian-impian kami," dia bilang. Jadi impian mama boleh nggak ada katanya, maksudnya sedikit impian pribadi. Tapi impian kami banyak. Terus saya kecelakakan, iya ya, anak saya di DEA kan banyak. Itu 2018. Kenapa saya egois? Kenapa saya mau minggir sekarang? Membangun kesalehan individu. Padahal saya bisa membangun kesalehan sosial. Kenapa saya nggak berjuang? Kenapa saya nggak dukung anak-anak saya? Ya strong lagi maknya. Kalau udah mau semaput-semaput cari guru ya kan? Jadi regenerasi, saya mempersiapkan anak-anak saya bisa saya lepas dalam 2 tahun belakang ini. Selain anak kandung, menantu, ada anak-anak ideologis saya di DEA yang memang sudah DEA banget gitu, yang mau berjuang bareng. Saya bilang ibaratnya pohon apel dulu, DEA itu pohon apel kecil di pot, buahnya cuma beberapa biji, kan gitu. Kemudian sekarang DEA seperti pohon apel yang sudah berbuah banyak, dan kita akan membuat perkebunan apel yang lebih banyak pohonnya dan lebih banyak buahnya supaya makin besar manfaatnya. Kan pertama kami juga syiar makanan halal dan thoyyib. Bagaimana bukan hanya bahannya halal tapi juga pengerjaannya juga benar-benar thoyyib atau baik. Kemudian buka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan. Jadi apapun strateginya, kesejahteraan karyawan yang jadi tujuannya. Nah, setelah itu kami menyadari bahwa dari hasil yang kami dapatkan di DEA ini bukan milik kami semua gitu, dan memang itu harus dibagikan, dan itu juga jadi KPI-nya kami gitu, pengen jauh lebih besar, dan kesadaran itu menurut saya yang sangat membanggakan saya sih, kesadaran teman-teman tim anak-anak saya ini yang membuat hati saya besar. Saya kalau nurutin, karena mungkin saya capek fisik, kondisi saya tidak sehat memang sejak kecil ya, saya autoimun, radang sendi, sudah kena stroke 2 kali, itu bikin saya punya alasan yang sangat banyak untuk mundur sebetulnya. Sudah capek. Tapi saya bilang kalau saya masih bisa kayak Selpa yang memandu anak-anak saya mendaki, saya tahu jalannya, saya akan temenin, saya akan dukung, saya akan bimbing selama saya masih bernafas. Jadi itu ya, tekad saya sih. Ya semua orang pasti endgame-nya husnul khotimah lah. Kalau ke duniawian kayaknya apa sih yang dipakai gitu kan. Saya nggak terlalu punya cita-cita seperti itu. Cuma bagaimana di area yang dalam kendali ya, artinya saya bisa mempengaruhi, itu saya pengen mereka jadi anak-anak baik. Jadi terus kemudian di DEA itu kami menjadi satu barisan yang cita-cita besarnya ya masuk surga bersama. Di DEA juga ada program umroh. Program umroh itu untuk yang 5 tahun kerja, hafal juz amma, itu otomatis berangkat umroh. Dan itu bikin jadi teman-teman bersemangat dalam hafalan-hafalan. Kalau kita masih offline, channelnya ya outlet, tapi kita udah bangun juga online, sama ada sales yang ke B2B ya, sales B2B-nya udah ada juga. Tapi tetap outlet. Kalau di outlet untuk SDM, kita kan pasti ada store manager. Nah, store manager kita udah 2 kali ini membuat program MT, manajemen trainee. Calon manajer itu dilatih, dipondokkan dulu 4 bulan di campnya kita. Itu diajarin selain spiritualnya, kemudian secara knowledge masuk Pusdiklat, kemudian juga skillnya. Jadi para store manager perlu tahu teknis juga supaya nggak cuma tunjuk-tunjuk aja, dia jadi juga problem solvernya, dan secara knowledge dia ngerti gitu kalau proses ini kalau salah mengakibatkan apa dan kenapa harus lakuin kayak gini. Nah, kemudian ada tim penjualan, ada tim produksi, dan di DEA nggak semuanya ada produksinya, jadi dikirim dari outlet yang lain. Juga ada barang-barang yang dikirim dari outlet Central Kitchen ke outlet
Karena kalau ketemu itu saya tanya, kamu gajimu berapa gitu? Sekian. Kamu betah lah gajinya sekian. Itu biasanya saya yang nanyain mereka bahkan, cukup nggak? Cukup sih Bu. Kamu bisa nabung nggak gitu? Belum Bu. Mau nabung nggak? Kamu punya cita-cita apa? Emang bisa ya Bu ya? Bisa. Bisa punya penghasilan lebih tinggi dari ini. Gimana caranya? Lalu saya breakdown. Jadi apapun strateginya, kesejahteraan karyawan jadi tujuannya. Jadi saya ngajak mereka itu, penghasilanmu yang bagus tuh segini gitu. Gini caranya. Iya, harusnya sekian. Bisa kok gitu. Karena saya kan juga dulu kan kerja di dulu waktu saya masih muda, saya kerja juga kan banyak jadi sales yang saya nentuin penghasilan saya sendiri gitu. Artinya kamu juga bisa menentukan penghasilan sendiri gitu. Gini caranya. Akhirnya mereka jalanin dan itu terbukti. Nanti saya tarik lagi, pelan-pelan saya tarik supaya ototnya nggak putus kan. Alhamdulillah terbukti dan mereka makin percaya ketika saya nentukan goal. Itu mereka langsung, oh ini pasti Ibu kasih goal yang memang masuk akal, yang memang bisa dicapai. Kalau saya kan memang melatih anak-anak, contoh misalnya dari bagaimana kegigihan, bagaimana kepedulian, rasa tanggung jawab, itu yang perlu terus-terusan. Di DEA kan DEA, disiplin, energik, amanah. Sebetulnya DEA itu nama anak saya yang paling kecil kan. Tapi terus beberapa konsultan itu apa yang mau diturunkan dari Mulyani gitu ya kan. Di breakdown ya, AKS-nya, attitude-nya, knowledge-nya, juga skill-nya. Karena saya tukang kue, jadi skill-nya juga dilatihkan ke anak-anak, pengetahuannya dan sebagainya. Kemudian termasuk A-nya nih apa gitu ya, ketahanannya. Ya sebetulnya saya nggak disiplin amat, cuma karena ada rasa tanggung jawab yang harusnya malas jadi nggak bisa malas, nggak sempat malas gitu ya, itu saya jalanin. Ya udah, pokoknya ikhtiar ini wilayahnya kita ya, kita kerjain aja sekuat-kuatnya ya, hasilnya terserah Allah aja gitu. Nah itu diturunkan. Kebiasaan saya itu yang di breakdown oleh konsultan lalu dijadikan service value-nya di outlet, di anak-anak. Saya nggak mau ada merasa bahwa ya kayak haus dengan kemewahan dan sebagainya. Hidup cukup itu ya kayak gitu, jadi membuat kita tenang. Nah kalau di DEA bangun seperti apa? Ya pertama saya punya passion, saya beruntung saya punya passion di bidang kue. Kemudian bangun kegigihan itu, ulet. Kemudian saya selalu hidup di bawah garis kemampuan, itu selalu. Kalau ibarat ya, kalau bisa beli Alphard katanya beli Fortuner aja, bisa beli Fortuner belinya Innova aja. Kalau bisa beli Innova belinya Avanza aja. Jadi artinya kita selalu di bawah, memang bawah kemampuannya kita itu bikin lebih tenang dan nggak ketakutan ketika turun sedikit udah kadung gengsi kan. Nah itu kalau mengandalkan gengsi nanti ketika terjadi penurunan kita udah takut, lebih takut gengsinya, padahal maksudnya kan yang bikin susah itu gengsi gitu. Saya sangat bersyukur dengan perjalanan yang tentunya tidak selalu manis. Ibarat orang kalau makan manis terus bisa sakit gigi. Sesekali minum obat yang pahit, dia jadi sembuh. Saya cuma berharap Allah terus ridho dengan perjalanan kami. Kami terus berada dalam koridor agama agar hidup yang sebentar ini tidak sia-sia. Kami bisa berarti gitu, bisa meninggalkan jejak yang baik. Kemudian saya pribadi juga bisa meninggalkan legacy sedikit buat anak-anak. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.